Halo, selamat datang. Nah, ini ceritaku waktu rekaman kemarin, guys. Nah, ini kotaku sempet kedapatan krisis, guys. Pendapatannya jadi minus, terus ya aku nyoba pulihin kotanya dan akhirnya bisa, guys. Awalnya aku nggak yakin sih bakal bisa pulih, tapi akhirnya kotaku pulih lagi, guys. Ini gara-gara aku buru-buru, guys. Buru-buru ngebangun kota langsung besar, guys. Nggak tanpa ini mertimbangin permintaan, guys. Kan masyarakat tuh mintanya apa, aku bangunnya kelebihan banyak di penginapan sama komersil. Nah, industrinya belum. Nah, gara industrinya belum, pertumbuhannya jadi nggak ada, guys. Pertumbuhan nggak ada, penduduknya nggak nambah-nambah, cuma segitu aja. Pendapatan juga ya sama aja, jadi akhirnya pendapatan kalah sama pengeluaran, guys. Nah, dari situ aku mulai coba bangkitin sektor industri dan akhirnya seimbang, guys, antara komersil, penginapan sama industri. Jadi semuanya seimbang dan kotanya pulih, guys. Jadi emang bener ya, tiga-tiganya harus ada di satu kota itu. Nah, gimana caraku buat pulihin? Nah, aku tunjukin. Pertama-tama tuh aku pangkas semua biaya pengeluaran, soalnya semua pengeluaran aku pangkas sampai di bawah pemasukan, guys. Pemasukanku kan cuman berapa tuh, 18.000 kayak sekitaran segitulah. Nah, pengeluaranku bisa lebih banyak dari masukan. Aku pangkas tuh semua, termasuk dana pendidikan sih. Biasanya dana pendidikan ini paling mahal, guys, paling bengkak dia buat pengeluaran. Nah, habis dana pendidikan terus ini pengeluaran listrik juga kadang banyak tuh. Kalau misalnya pakai PLTA tuh dia ngabisin 3.000 nggak salah ya. 3.000 kalau dia normal ya, 100% tuh dia 3.000. Nah, itu aku pangkas, aku kurangin, jadi pemasukanku cukup buat nanganin pengeluaran, guys. Jadi seimbang lah. Habis itu baru dibangun semuanya sesuai permintaan masyarakat, akhirnya kotanya tumbuh, guys. Dan populasinya meningkat sampai sekitar 60.000 ya. Iya, hampir nyentuh 60.000, tapi sebelumnya emang udah nyentuh 63 nggak salah. 63, 66 sih pas awal bikin kota 60.000. Pokoknya 60.000 dah, guys, waktu itu ya, karena nyoba dibikin ulang. Yang awalnya 61.000 ya, 61.000 pas dibikin ulang dirombak cuma 57 ya. Tapi sekarang udah sampai 60.000 lagi kok. Nah, itu cara buat nangani krisis ya. Cuman ya pertama-tama dipangkas dulu semua biayanya, habis itu diseimbangin antara komersil, industri, dan penginapan, guys. Tiga-tiganya diseimbangin, pengeluaran dipangkas. Nah, kalau untuk fasilitas, sebenarnya fasilitas tuh paling penting pertama pemadam, guys. Pemadam kebakaran, habis itu kepolisian, kesehatan, pemadam kebakaran, kesehatan, habis itu kalau pasokan semua wajib ya, pasokan kayak listrik, air tuh wajib. Sampah juga, kalau udah kotanya gede sampah wajib, sama pemakaman juga wajib itu kalau udah gede. Nah, kalau untuk kecil-kecilan yang wajib cuma dua, pasokan air sama listrik. Tapi kalau udah lumayan gede, dia biasanya minta pemakaman sama pembuangan sampah kalau udah gede ya. Biasanya paling sering minta tempat sampah tuh industri. Jadi kalau mau bangun tempat sampah, bagusnya di tempat daerah industri, guys. Kalau untuk pemakaman dia bagusnya di daerah ini pemukiman, karena biasanya dia juga butuhnya tuh di pemukiman untuk untuk pemakaman. Tapi pemakaman tuh emang agak kurang sih, guys, karena dia harus digosok. Mau pemakaman biasa sama TPU tuh digosokkan. Sekalian aja kremasi. Nah, kremasi itu bagus buat pemakaman, tapi dia nggak kayak pemakaman biasanya kan pemakaman tuh ada tamannya tuh, gede banget tuh tamannya. Nah, itu diganti aja sama kincir tua Belanda, guys, karena kincir tua Belanda ini punya
punya kelebihan dia, selain taman dia juga ngasih pengaruh budaya. Biasanya pengaruh budaya kan di DS1 ada, cuman tuh kemahalan untuk pengaruh budaya. Selain itu ada juga di plugin banyak sih di pengaruh budaya itu, kayak Borobudur ada juga tuh. Tapi untuk bawaan tuh paling gede yang bisa aku pakai tuh kincir tua Belanda guys, tuh pengaruh budaya. Sebenarnya budaya ini nggak terlalu kepake, cuman di kebahagiaan ada dia tercantum budaya. Untuk manajemen nggak terlalu penting, kalian nggak pakai manajemen aja kebahagiaannya bisa 100%. Nah, jadi kalau untuk transportasi bagusnya kalian pakai bus transit itu ya, kayak stop bus, kayak terminal bus kecil tuh kan. Kalau ditumpuk dua tuh makin luas tuh jangkauannya tuh. Kalau cuma satu ya kecil, tapi kalau ditumpuk dua dia makin jauh guys. Ini aku tunjukin dia stasiun busnya tuh kalau ditumpuk dijejer dua ya, bukan ditumpuk, dijejer dua tuh dia makin gede, makin jauh jangkauannya. Nah ini untuk transportasi. Biasanya kalau untuk macet-macet tuh bagusnya dibangun jalan tol guys, dibangun jalan tol 2 aja, langsung 2 jalur, bagus itu. Cuman minusnya tuh jalan tol kan searah tuh. Kalau mau lebih gampang jalan tol di pinggiran sih bagusnya. Kalau di tengah kayak desain lama aku kan di tengah tuh. Pernah aku bikin desain jalan tolnya di tengah guys, itu nggak cocok nih untuk bandara, menabrak gitu. Kalau jalan tol bagusnya di pinggir. Cuman jalan tol nggak terlalu kepake sih, yang sering kepake jalan raya. Cuman jalan raya walaupun dia kenceng nggak bisa ditaruhin terminal ya. Terus kalau jalan raya tuh masih kalah sama jalan tol, karena jalan tol kan satu arah, jadi dua jalur pokoknya dua bahu jalan tuh satu arah. Kalau jalan raya kan satu bahu jalan masing-masing punya arah berlawanan guys. Untuk jalan raya kan gitu, cuman satu bahu jalan doang yang dipakai. Nah kalau jalan tol dia menang udah kenceng ya, bahu jalannya dua-duanya dipakai satu arah, itu lebih menang untuk jalan tol. Nah kalau misalnya mau naro stasiun bus di jalan tolnya dihancurin aja dulu, tapi habis itu dibangun jalan satu arah, tapi bukan jalan tol, jalan satu arah tuh ada, itu bisa ditaruhin terminal bus buat ya untuk kepentingan transportasi sih. Nah selain bus juga bisa sih pakai kereta, cuman kereta kan yang bagus tuh kereta layang guys. Kereta layang lebih bagus tuh, dia bisa ditaruh tanpa harus nempel di jalan ya, dia nggak ngehalangin, nggak bikin persimpangan baru ya. Kalau jalan tol juga bagus tuh, dia nggak kayak persimpangan, nggak bisa dibikin jalan tol layang sama jalan tol yang nempel tanah ada. Itu bagus dia buat ngurangin simpangan ya. Kalau simpangannya banyak, sebenarnya kalau banyak banget bagus, tapi kalau kurang banyak biasanya macet. Biasanya yang paling sering macet tuh di industri guys. Kalau industri kayak kalian tempelin jalan-jalan kayak misalnya bangunin industri nih, kamu tempelin jalan raya, jalan tanpa ada jarak, kayak misalnya di jarak 1 petak aja deh. Bangunan industri kalau di jarak 1 petak dia nggak akses jalan guys, dia nggak terlalu banyak akses jalan, jadi nggak terlalu macet. Sebenarnya cuma gitu sih. Nah kayaknya segitu aja ya untuk video kali ini. Kalau suka sama video ini di like. Misalnya kalian pengen tahu video-video yang lain, silahkan di subscribe guys ya. Terima kasih, bye bye.